Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman rahimakumullah. Marilah kita buka kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kali ini kita akan mengkaji surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Semoga dengan kajian kita Allah subhanahu wa ta'ala sehatkan badan kita, sehatkan batin kita, Allah berkahi umur kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga musibah yang melanda bangsa ini, wabil khusus merebaknya virus corona, segera dihentikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai. Seperti biasa kita baca dulu dengan tartil, kemudian sedikit kita gali maknanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu ayyut raku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Ahasiban nas, di situ ada nun bertasydid. Ahasiban, nah nya ditahan dulu. Itu seperti yang sudah kita bahas, namanya bacaan gunnah. Nun ditahan, udaranya tidak keluar melalui mulut tetapi melalui hidung. Ahasiban nasu, na itu mad tabi'i, ada harokat fathah, ketemu alif, dibaca 2 ketuk. Nasu ayyut rogu ayyut, nun mati ketemu iya, dibaca idgham bi gunnah. Ayyut, nunnya tidak nampak, tidak an, tetapi langsung masuk ke iya. Ayyut rogu, ada mad ku, dhammah ketemu wawu, mad tabi'i, tetapi kemudian ketemu lagi dengan hamzah. Ayyaqulu, maka ku-nya itu dibaca mad jaiz karena hamzahnya di luar kalimat. Ayyut rogu ay, nah, 5-6 ketuk. Ayyaqulu ay, nun lagi ketemu ya seperti tadi. Ayyutraku ayyaqulu, itu gambiruna. Yaqulu qu, dhammah, ada wawu di situ mad tabi'i 2 ketuk. Yaqulu lam dhammah
ada wawu mati mad tabi'i, tetapi ketemu hamzah lagi amanna, maka di situ ada tanda bendera panjangnya 5-6 ketuk, namanya mad jaiz. Ayyaqulu aman, itu ada mad badal, harokatnya berdiri, ma 2 ketuk, man, man nunnya itu bertasydid, aslinya amanu, sehingga mulutnya agak dimonyongkan sedikit menjadi amanna. Na-nya fathah, ada alif mad tabi'i 2 ketuk. Amanna wa hum la, mim ketemu lam, wa hum la idhar syafawi, la yuf, la itu lam ketemu alif, la mad tabi'i 2 ketuk, yuf dan nun, nun itu mad di akhir waqaf, itu namanya mad arid, boleh dibaca yang panjang. Wahum la yuftanun, boleh. Walaqad, dalnya mati, ya, dalnya mati dibaca qalqalah, dipantulkan. Walaqad fatan, nunnya ada tasydidnya, dibaca gunnah. Fatannalladzi, ada al syamsiyah, fatannalladzina, dzi 2 ketuk mad tabi'i, min qab, nun ketemu qaf dibaca ikhfa, abad, min qab, qab qalqalah dipantulkan matinya, seperti walaqad qab min qablihim. Di situ ada tanda waqaf. Biasanya di dalam Al-Qur'an ada qaf shad lam ya so la, itu al-waslul aula, dilanjutkan dirangkai itu lebih utama. Min qablihim fala ya, ada ain, fala ya'lamu, laman, fala ya pakai ain, bukan fala ya'lamanna, tapi fala ya'laman, nunnya ada tasydidnya, ditahan dulu 2-3 ketuk, udaranya keluarkan lewat hidung. Fala ya'lamannallahu, Allahu, fala ya'lamannallahu alladzi, hul ada al samsiyah, ya, ada tasydidnya, ladzina mad tabi'i, shadaqu mad tabi'i, wala ya'lamanna sama, nun bertasydid, gunnah ditahan 2-3 ketuk, wala ya'lamannal kadzibin, itu ada al-qamariyah, alnya jelas, wala ya'lamannal ka 2 ketuk, dzibin, mad di akhir waqaf, mad arid, boleh dibaca yang lebih panjang. Wala ya'lamannal kadzibin. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada ayat 2 dan ayat 3 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita orang-orang beriman. Diawali dengan harful istifham, pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Dalam ilmu umum disebut pertanyaan retoris, kalimat tanya retoris. Apakah mereka mengira
bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Allah menanyakan dengan pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Artinya ya pasti diuji. Orang yang sudah mengatakan beriman pasti diuji. Ahasiban nasu ayyutraku, apakah akan dibiarkan saja manusia ayyaqulu, yang mereka telah mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Artinya manusia yang sudah mengatakan beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang sebelum mereka. Orang-orang beriman sebelum kita, para nabi, para rasul, apalagi para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan beriman, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu. Dengan ujian yang diberikan kepada orang-orang yang beriman itu, Allah pasti tahu siapa yang jujur, wala ya'lamannal kadzibin, dan siapa yang dusta. Ikhwatul iman rahimakumullah. Tidak mungkin tiba-tiba anak kita punya ijazah SD. Mungkin sekolah kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6. Tetapi baru dia akan mendapatkan ijazah kalau dia telah mengikuti ujian dan lulus ujiannya. Tidak mungkin dia akan mendapatkan ijazah SMP sebelum dia diuji di SMP-nya. Mungkin dia sekolah kelas 1, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Tapi begitu di ujung kelas 9 dia tidak mengikuti ujian, maka tidak akan lulus. Maka harus diuji dulu. Begitu pula SMA, aliyah, SMK, perguruan tinggi S1. Tidak mungkin kalau tidak diuji dulu skripsinya. Tidak mungkin kalau tidak diuji dulu tesisnya untuk mendapatkan gelar magister. Harus diuji dulu kalau akan mendapatkan gelar doktor. Ya harus diuji dulu disertasinya. Variabel-variabelnya diuji dulu. Dan itu semua ujian diberikan kepada kita semua sehingga Allah mengetahui. Dan pasti Allah tahu siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang sesungguhnya tidak beriman. Oleh karena itu hadirin ikhwafillah rahimakumullah, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa gempa bumi, ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa penderitaan, penyakit, apa saja yang menimpa kita, sesungguhnya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci jawabannya satu, sabar. S-A-B-A-R, sabar. Sabaro, sobaru. Terima ing pandum, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para nabi, para rasul terdahulu mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah dengan dibakar. Nabi Allah Yunus alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimakan ikan paus. Dan banyak para rasul, para nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lulus. Nabi Ayub tidak kurang penderitaannya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, habis kekayaannya. Semua karyawannya malah memusuhinya.
karena beliau diuji oleh Allah dengan penyakit yang mendera di badannya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali lidahnya yang diselamatkan. Dan beliau minta kepada Allah, saya sabar, berikanlah penyakit ini, tetapi berikan pula kamu saya sabar, dan selamatkanlah lidah saya agar senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesabaran terhadap ujian yang diberikan olehnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.